Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Julfa Sadia dengan NPM 2235070002 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah Birokrasi Indonesia. Di sini juga saya akan memaparkan mengenai pelayanan publik di tingkat dasar, yaitu kecamatan, berupa pembuatan KTP. Disimak ya guys videonya. Materi yang pertama yang saya paparkan yaitu pengertian birokrasi. Secara epistemologis, birokrasi berasal dari kata ini yang berarti meja atau kantor, dan kata ini yang berarti pemerintahan. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan administrasi, sebagaimana yang ada di dalam masyarakat modern sekarang, di mana begitu banyak urusan yang terus-menerus dan cenderung tetap hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Beberapa sebutan atau istilah yang muncul mengenai birokrasi sendiri diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat. Birokrasi menurut Max Weber merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal nasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional. Konsepsi birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber ini dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, otoritas legal rasional, yaitu otoritas di mana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai dengan prosedur. Kedua, otoritas tradisional, yaitu otoritas di mana sebuah legitimasi yang mampu bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. Yang ketiga, otoritas karismatik, yaitu otoritas di mana legitimasi dilandaskan kepada karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh para pengikutnya. Reformasi birokrasi hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Proses dari reformasi birokrasi tersebut diantaranya dilakukan dengan menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kemudian, melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan berpikir di luar kebiasaan yang ada, serta perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa. Reformasi politik tahun 1998 adalah pintu gerbang Indonesia menuju sejarah baru dalam dinamika politik nasional. Reformasi politik yang diharapkan dapat beriringan dengan reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan karena adanya tuntutan masyarakat akan kinerja dan kualitas pada pelayanan publik semakin tinggi. Fungsi utama dari pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik masyarakat, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini pemerintah, birokrat, haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, melainkan berbagai kebutuhan yang
sesungguhnya diharapkan oleh masyarakatnya. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Secara umum, penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik mencakup lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks serta rumit. Dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit atau instansi yang satu dengan lainnya. Pelayanan publik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun badan usaha milik negara serta swasta diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugasnya sebagai pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Kemudian, masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan, dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan, dan juga ketepatan waktu. Dapat disimpulkan dari adanya reformasi birokrasi ini sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dilakukan secara internal dan juga eksternal. Reformasi internal meliputi pembenahan dan penguatan kelembagaan, serta meningkatkan kualitas aparat birokrasi. Sedangkan reformasi eksternal meliputi penegakan hukum, produk hukum, dan aparat penegak hukum, struktur politik, pembongkaran mitos budaya, korupsi, dan adanya gerakan kewarganegaraan yang kuat. Kartu tanda penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi warga negara Indonesia atau yang disebut dengan WNI. Kartu tanda penduduk wajib dimiliki oleh penduduk yang tercatat dalam kartu keluarga dan telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kartu tanda penduduk merupakan sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Sebagai warga negara yang baik, bagi yang sudah memenuhi syarat hendaknya membuat KTP. Setiap penduduk suatu negara diwajibkan memiliki kartu identitas yang akan mempermudah berbagai urusan sehari-hari. Setiap penduduk Indonesia yang telah memenuhi ketentuan harus membuat dan memiliki kartu tanda penduduk. Hal itu tertuang dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengalaman yang pernah saya rasakan mendapatkan pelayanan publik di tingkat dasar, yaitu tingkat kecamatan dengan pelayanan publik berupa pembuatan KTP. Pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan termasuk ke dalam pelayanan administratif. Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya. Secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen.
Adapun langkah-langkah untuk membuat KTP yaitu yang pertama, fotokopi dokumen. Fotokopi dokumen yang diperlukan adalah fotokopi kartu keluarga dan juga akta kelahiran. Yang kedua, datang ke kecamatan untuk mengajukan permohonan untuk membuat kartu tanda penduduk melalui kecamatan. Yang ketiga, penyerahan dokumen. Selanjutnya, serahkan salinan dokumen yang telah disiapkan kepada para petugas kecamatan. Ada baiknya untuk membawa dokumen yang asli untuk ditunjukkan kepada para pegawai. Yang keempat, ambil foto dan sidik jari. Setelah penyerahan dokumen, biasanya akan diarahkan untuk mengambil foto dan sidik jari. Yang kelima, pengurusan pembuatan KTP. Pengurusan ini dapat dilakukan dengan cepat, tergantung antrian. Dan yang terakhir adalah tunggu proses percetakan sekitar 2 hari. Itulah pemaparan mengenai pengertian birokrasi. Birokrasi menurut Max Weber, reformasi birokrasi, pengertian pelayanan publik, dan studi pelayanan publik di tingkat dasar yaitu kecamatan berupa pembuatan KTP. Pelayanan publik dapat berjalan baik, maka birokrasi sudah tentu akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan bangsa dan juga negara. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.